Halo anak didik kami sekalian, kali ini kita akan belajar persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C ya. Karena sebelumnya kita udah belajar persamaan trigonometri sederhana, begitu juga dengan bentuk yang lain, oke? Diperhatikan ya. Oke, dari persamaan trigonometri yang ini, A cos X tambah B sin X sama dengan C. C-nya itu belum nampak wujudnya ya, belum diketahui dan masih abstrak. Nah, itu yang perlu kita cari. Misalkan, A-nya sama dengan K cos alpha ya. Kenapa K cos alpha? Karena dia itu berpasangan dengan si cos, makanya kita ambil cos ya. Kemudian kita misalkan, ini pemisalan ya, B-nya itu K, kebalikannya sin alpha. Oke. Maka dari sini kita substitusi dia ke sini. Maka menjadi apa? K cos alpha kali cos X ke sini ya, tambah K sin alpha, kemudian kalikan dengan sin X ya. Akan sama dengan, oke, kita sederhanakan ini dengan cara K-nya kan ada yang sama, berarti K-nya itu kita keluarkan. Kemudian ini jadi cos alpha cos X tambah yang ini sin alpha sin X ya. Oke, maka menjadi dari sini. Di sini kita punya rumus cos alpha cos X tambah sin alpha sin X. Itu rumus dari K kali itu rumus dari cos alpha. Ada alpha, ada X, ada alpha, ada X. Maka itu rumus dari pengurangan ya, pengurangan cos. Maka menjadi alpha kurang X ya. Nah, biasanya di mana-mana itu dituliskan menjadi K kali cos X dikurang alpha ya. Kenapa? Kenapa yang kita dapat tadi alpha kurang X, sementara yang biasa dipakai itu X kurang alpha. Oke? Saya akan jelaskan bahwasanya kalau misalkan alpha kurang X itu jadi negatif, maka cos negatif itu akan tetap jadi cos si sudut yang di dalam kurung ya. Contohnya cos min A itu akan sama juga dengan cos A ya, kecuali kalau sinus min A itu sama dengan min sin A ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kok beda ini ya, ini dia jawabannya. Meskipun dia negatif nantinya, dia akan tetap positif kalau kosinusnya ya, maka akan sama juga seperti ini. Oke, kemudian bisa kita tuliskan yang ini A cos X tambah B sin X itu sama dengan K cos X kurang alpha. Ini dia ya. Oke, bisa sampai di sini. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya si C yang ini itu merupakan K cos X kurang alpha ya. Jadi kalau di soal nanti dikerjain K-nya itu berapa kan gitu ya. Berarti bisa kita cari dengan A yang ini menggunakan si A sama B-nya. Tapi kita kuadratkan ya. Kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K cos alpha kuadrat tambahkan dengan K sin alpha kuadrat ya. Akan sama dengan K kuadrat cos kuadrat alpha tambah K kuadrat sin kuadrat alpha. Bisa sampai di sini ya. Kemudian K kuadratnya kita keluarkan. K kuadrat cos kuadrat alpha tambah sin kuadrat alpha ya. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat. Nah, yang ini apa? Identitas trigonometri ya, menjadi 1 ya kan? Maka K itu sendiri menjadi akar kuadrat dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, inilah dia untuk mencari sikanya. Oke, bisa ya, sikanya udah dapat. Sekarang yang ini X-nya itu tetap aja ya.
Yang ini X-nya tetap aja. Sekarang yang ditanya itu alfanya. Gimana cari alfanya kan gitu ya. Maka kita akan menggunakan si A sama si B-nya juga. Kita manfaatkan yang ini ya untuk mencari si alfa. Nah, dari sini kita lihat si A sama si B itu ada mengandung cos dan sin ya. Cos dan sin itu bisa kita manfaatkan menggunakan tangen ya. Oke. Nah, yang kamu tahu tan alfa itu sama dengan apa? Sin alfa per tan alfa ya. Nah, ini juga sama kan seperti yang ini. Kalau ini dibagikan ke sini, ini. Kalau K sin alfa per K cos alfa, K-nya habis kan? Karena dia menjadi satu. Berarti bisa kita tuliskan yang tadi menjadi B per A ya. Nah, ini dia. Oke, bisa. Nah, ini kan masih tan alfa ya. Yang ditanyakan tadi alfa. Maka bisa kita tuliskan dengan alfa itu merupakan arcus tan dari B per A. Arcus tan ini artinya dia inverse-nya ya. Bisa juga dituliskan dengan tan inverse dari B per A. Nah, ibaratnya gini. Kalau misalkan diketahui tan dari 30. Tan dari 30 itu kan sepertiga akar 3 ya. Jadi kalau ditanya alfanya, kalau nilai tannya itu sepertiga akar 3. Nah, kalau di sini saya tuliskan aja ya, tan 30 itu sepertiga akar 3. Nah, kalau ditanya tan inverse dari sepertiga akar 3, itu jawabannya adalah 30. Nah, ini ibaratnya atau contoh sederhana ya. Jadi kalau ditanya tan inverse berarti dia mencari sudut gitu, nyari sudut karena udah dikasih tahu nilai dari trigonometrinya, oke? Oke, sekarang kita kan udah dapat nih rumus dari A cos X tambah B sin X. Kita udah bisa mengubah bentuknya. Nah, kalau misalkan dikasih nilainya, contoh ya, A cos X tambah B sin X sama dengan 1. Nah gitu ya. Kita ubah dulu, dia menjadi K cos X kurang alfa sama dengan 1. Nah, udah tinggal dia si cos saja kan. Berarti udah bisa kita gunakan dengan cara trigonometri sederhana, oke? Untuk mencari impunan penyelesaiannya seperti materi yang sebelumnya ya. Oke, biar lebih jelasnya dan nggak bingung-bingung ya, langsung aja kita ke contoh 1. Oke, di sini kita punya contoh 1 ya. Soalnya akar 3 cos X tambah sin X sama dengan. Nah, ini dia ubah bentuknya. Kita di sini hanya diminta untuk mengubah bentuk ya. Nanti di contoh selanjutnya aja kita cari nilai atau nilai sudutnya ya, atau himpunan penyelesaiannya. Oke, langsung aja kita kerjakan ini seperti rumus yang udah kita buktikan tadi ya. Jadi yang pertama kita cari dulu si K-nya ya. K sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi di sini cukup mudah ya. Akar. Ingat, dalam segmen ini atau dalam kasus seperti ini, kita itu misalkan A-nya itu yang berdampingan dengan si cos X ya, maka menjadi akar 3 kuadrat tambah yang ini dia 1 ya, 1 kuadrat, sama itu ya, 1 sama 1 kuadrat. Akar ini 3 tambah 1 berarti 2 ya, inilah K-nya. Sementara nilai tannya, tan alfa sama dengan, kita buat sin alfa per cos alfa. Nah, yang tadi kan tan alfa itu kan sin alfa per cos alfa ya, atau B per A. Maka langsung kita buat aja B per A-nya. B-nya itu 1 per akar 3 atau sama dengan sepertiga akar 3. Oke, seperti yang udah saya bilang tadi, kalau udah dapat tan alfanya sepertiga akar 3, persis sekali ya sama ini tadi contohnya yang saya kasih, bahwasanya alfa dari nilai tangennya itu sepertiga akar 3 adalah 30 derajat ya. Maka bisa kita tuliskan ini bisa diubah bentuknya menjadi 2 cos X kurang 30 derajat ya. Inilah dia bentuk dari akar 3 cos X tambah sin X. Nah, bisa kita tuliskan di sini 2 cos X kurang 30 derajat. Nah, inilah dia jawabannya. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat langsung ke contoh nomor 2. Contoh dia di sini masih sama ya, ubah bentuk cos X kurang
akar 3 sin X ya. Oke, ini dia. Sekarang yang tadi kan akar 3 cos X tambah sin X. Nah, ini agak beda dia ya, ada negatifnya. Oke, langkah satunya apa? Kita cari dulu si K, sama seperti yang tadi ya, akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Mudah diingat ya, seperti rumus Pitagoras. Ya, yang ini dia. A kuadratnya berapa? 1 kuadrat tambah ini min akar 3 kuadrat menjadi akar 1 tambah 3, 2. K-nya 2 ya. Nah, kita udah dapat K-nya. Sekarang kita mau cari alpanya ya. Langsung aja, alpa itu sama dengan arcus tan dari berapa? B per A. B-nya itu min akar 3 ya. Min akar 3 per ini 1 ya. Berarti arcus tan dari min akar 3. Min akar 3. Nah, yang perlu diingat itu akar 3 itu akar 3 itu tan dari berapa? Tan dari 60 kan? Tan 60 ini dia akar 3. Berarti negatifnya lah si min akar 3. Berarti bisa kita tuliskan ini sama aja dengan min 60 derajat. Atau sama juga dengan kalau kita mau cari rumus lainnya, berarti kita pakai yang min alfa tambah K kali 360 ya. Ini dia kalau plus min ya, plus min alfa tambah K kali 360 itu dia kalau kosinus. Berarti alfanya itu min 60 tambah, ambil aja 1 K-nya. Berarti tambah 360. Ini dia dari mana? Ini dia dari rumus yang sederhana ya, yang udah kalian kuasai. Akan sama dengan 300 ya. Nah, ini dia 300 derajat. Lah dia alfanya. Bisa min 60, bisa juga dengan 300 ya. Oke, langsung aja kita ubah bentuk yang ini. Berarti cos X ya kurang akar 3 sin X akan sama dengan K cos X kurang apa? Berarti 2 cos X kurang alfa, berarti kurang min 60 tambah 60 ya. Bisa juga 2 cos X kurang 300 ya. Ini dia jawabannya. Ada 2. Jadi kalau misalkan nanti di pilihan ganda, dua-duanya ini adalah sama. Oke, langsung kita lihat soal nomor 3. Di sini nanti di soal nomor 3 kita udah cari impunan penyelesaiannya, nggak hanya mengubah bentuk ya. Oke, ikutin terus. Oke, nomor 3 di sini kita punya soal tentukan HP dari akar 6 sin X tambah akar 2 cos X sama dengan 2 ya. Di sini dia udah ditanya himpunan penyelesaiannya ya, maka langsung aja kita jawab. Langsung jawab dengan cara seperti yang tadi. Kita cari dulu nilai K-nya. K-nya itu kan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan akar A-nya. A-nya itu karena dia di sini sin duluan dituliskan, maka A-nya itu tetap yang ada di cos ya. Tapi sama aja karena dia penjumlahan ya, jadi berlaku sifat komutatif. Nah, di sini akar 2 kuadrat berarti 2 ya, tambah ini akar 6 kuadrat berarti 6. Maka jadi akar 8 atau sama dengan 2 akar 2 ya. Inilah dia K-nya. Oke, sekarang kita mau cari alfanya ya. Tan alfa sama dengan, tan alfanya berapa? B per A ya. B per A itu sama dengan B-nya itu akar 6. Akar 6 per akar 2 ya. Kita rasionalkan ya, sama-sama kali akar 2 per akar 2 ya, yang seperti ini. Berarti ini menjadi akar 12 per 2 ya. Akar 12 itu berapa? 2 akar 3 per 2. Berarti ini habis jadi akar 3. Nah, dari sini kalau nilai tannya itu akar 3, berarti bisa kita tahu nih. Oh, kalau akar 3 itu tadi kan tannya berapa itu? Tannya 60, berarti alfanya sama dengan 60 derajat ya. Itulah dia itulah dia nilai alfa dari bentuk yang ini ya, bentuk yang ini. Berarti bisa kita ubah menjadi K cos X kurang alfa. Cukup mudah diingat ya. Langsung aja kita substitusi. 2 akar 2 cos X kurang alfanya yang tadi, tinggal substitusi 60 derajat ya. Sama dengan berapa? Kan ada sama dengan nih, sama dengan 2. Nah, ini dia.
Ini dia bentuk lainnya yang udah diubah ya. Tapi di sini kita belum selesai karena kita harus mencari himpunan penyelesaiannya ya. Nah, yang ini dia udah gampang. Karena apa? Karena ini udah sama seperti persamaan trigonometri sederhana yang udah dikerjakan di video sebelumnya ya. Ini habis jadi cos X kurang 60 akan sama dengan berapa ini? 1 per akar 2 ya, atau sama dengan 1/2 akar 2. Oke, di sini juga kita ditantang nih, nilai cos berapa nih setengah akar 2. Kalau bisa kalian ingat, nilai tan berapa yang satu? Tan dari 45. Karena apa? Karena nilai sin sama cosnya itu sama. Berarti ini kita ubah menjadi X kurang 60 akan sama dengan cos dari 45 ya. Ini dia penyelesaian atau trigonometri yang sederhana yang tadi yang udah saya bilang ya. Berarti dari sini bisa langsung kita cari nilai X-nya. Kita buat dulu case yang pertama ya. Case yang pertama itu apa? Yang ini kita ambil dulu X kurang 60 sama dengan positifnya dulu 45 tambah K kali 360 ya. X sama dengan ini 45 tambahkan dengan 60 tambahkan dengan K kali 360. Oke, ini intervalnya ketinggalan tadi. Jadi intervalnya di sini X di antara 0 sampai 360 sekali putaran ya. Maka langsung aja kita buat ini X sama dengan 105. Nggak kita tambahkan lagi dengan K kali 360 ya, karena nanti bakalan lebih. Ya, itu dia case yang pertama. Oke, untuk case yang kedua. Case yang kedua di sini kita ambil negatifnya. Berarti X kurang 60 sama dengan yang ini. Min 45 tambah K kali 360. Oke, X sama dengan min 45 tambahkan dengan 60. Berapa itu? 15 derajat ya. Maka dari sini bisa kita lihat bahwasanya nggak bisa lagi tambahkan dengan 360 ya, karena bakalan lebih dari sekali putaran ya. Maka dari sini bisa kita tuliskan HP sama dengan nilai X nya. X di mana X adalah 15 derajat dan 105 derajat. Nah, ini dia HP-nya. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Inilah dia jawabannya. Oke. Nah, ini ya cukup mudah ya dibandingkan cukup mudah ya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh keempat sama ya, mencari himpunan penyelesaian. Jadi kalian bisa nanti membandingkan dengan soal lain, bahkan kalian kalau dapat soal baru bisa dikerjakan, oke? Oke, di sini ada soal nomor 4 ya. Tentukan HP dari 3 cos X tambah 4 sin X sama dengan 2,5 atau 2,5 ya. Nah, sekarang caranya sama, langsung aja kita kerjakan. K sama dengan akar dari Pitagorasnya ya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Pitagoras 3, 4, 5 berarti 5 ya. Oke, langsung aja kita cari tan alfanya. Tan alfa itu B per A. Ingat ya, B per A, dibalik dia B nya dulu. B nya itu punya sin, berarti 4/3 ya. Oke, maka alfanya ini menjadi arcus tan dari 4/3 ya. Perlu kita ingat bahwasanya tan dari 53 itu merupakan 4/3 ya. Kamu bisa cek nanti di kalkulator ataupun di tabel trigonometri ya. Maka menjadi ini alfanya adalah 53 derajat ya. Nah, kalau yang satu lagi itu ada juga tuh sudutnya itu 37 ya, karena 90 kurang 53. Jadi itu udah merupakan hal yang bisa diingat ataupun bisa dihafal juga ya, oke? Nggak dihafal sih, tapi diingat ya. Oke, ini dia alfanya, maka bisa kita susun menjadi K cos X kurang alfa sama dengan K-nya itu 5 cos X kurang alfanya 53 derajat ya. Sama dengan berapa? Kan ada sama dengan nih 2,5 ya. Langsung aja kita selesaikan ya. 5 bagikan dengan 2,5 itu 2 ya. 2 cos X kurang 53 sama dengan 1 ya, tinggal di kanan.
maka menjadi cos X kurang 53 itu sama dengan setengah. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya cos berapa itu setengah ya. Cos X kurang 53 itu sama dengan cos 60 ya. Maka menjadi yang ini. Nah, di sini kita udah dapat persamaan dari cos yang sederhana ya. Nah, kita kembali lagi bahwasanya cos itu plus min ya. Langsung diingat aja ya. Nah, pertama kita ambil case 1-nya ya. Yang pertama, X kurang 53 itu sama dengan 60 ya. Nah, ini juga intervalnya sama ya, 0 sampai 360. Jadi nggak boleh juga kita tambahkan dengan K kali 360 karena itu melebihi. Oke, maka ini menjadi 60 tambah 53 sama dengan 113 derajat. Nah, case yang kedua, X kurang 53 sama dengan minnya, min 60. Maka X sama dengan min 60 tambah 53. Nah, di sini dia berlaku tambah K kali 360. Karena apa? Karena ini ternyata negatif ya. Maka kita ambil K-nya itu 1 tambah 360. Oke, nah yang ini dia. Min 60 tambah 53 itu min 7 ya, tambah 360 berarti menjadi 353 derajat. Nah, inilah dia nilai X-nya ya. Maka bisa kita susun ke dalam HP. HP sama dengan X, di mana X-nya itu adalah 113 derajat dan 353 derajat. Nah, inilah dia nilai-nilai X yang memenuhi untuk persamaan trigonometri yang ini. Oke, bisa dipahami 4 contoh ini dan juga penjelasan materi yang tadi yang singkat di depan. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan boleh di komen di bawah ya. Oke, jangan lupa share ke teman-teman kamu agar mereka juga bisa belajar persamaan trigonometri dari video ini. Oke, thank you.